Selamat datang dalam malam yang penuh misteri. Pada kesempatan yang istimewa ini, dekapan angin akan mempersembahkan sebuah cerita yang mencoba membawa Anda pada perjalanan yang menggetarkan jiwa. Dalam beberapa saat, pintu-pintu yang menghubungkan kita dengan alam gaib akan terbuka. Kami akan membuka jendela menuju dunia yang berbeda, tempat tersembunyi di antara bayang-bayang dan kehidupan yang tak terlihat. Anda akan mendengarkan pengalaman tak terlupakan, di mana segala hal yang dianggap mustahil menjadi nyata. Cerita ini diambil dari narasumber Twitter @byRifin_Sugiarto. Selamat menikmati malam yang tak akan Anda lupakan. Gunung yang saya maksud gak bisa saya sebutin, tapi saya bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jerit malam untuk sekolah maupun kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting menghubungkan kota saya dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Dengan judul cerita Ekspedisi Malam Jumat Kliwon. Siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi saya sudah seneng bisa ikut kegiatan ini. Namun rasa seneng saya harus saya pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Saya sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, lu kan sering naik gunung, mau naik hari apa juga sama aja. Begitu kata mereka. Salah satu dari pengurus memang kenal saya, dan sepak terjang saya naik gunung. Tapi saya pikir ini bukan ide yang baik. Tapi ya sudahlah. Akhirnya saya nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita nanti di sana. Karena tujuannya untuk pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Saya gak begitu antusias dengernya. Namun semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, saya bisa melihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda. Dan sialnya, yang dari fakultas desain cuma saya sama satu temen. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, saya cuma diem duduk di kursi paling belakang. Dan jika cerita, jam menunjukkan jam 5. Kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Dan rupanya ini bukan tujuan kita malam ini. Karena tujuan kita akan masuk jauh ke dalam hutan. Saya akhirnya cuma cengok, sembari geleng-geleng kepala maksud saya. Ini jam 5 sore, dan bentar lagi hari mulai petang. Dan mereka menyuruh kita masuk ke hutan. Gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Saya bisa lihat gak ada keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama di gunung. Dan mereka gak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya pembagian kelompok pun dimulai. Dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Saya dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut aja namanya Nadira, Umil, dan Bekti. Saya gak keberatan sama sekali siapapun kelompoknya. Toh ini cuma kegiatan Mapala, yang pasti cuma jalan-jalan nikmatin malam. Tapi rupanya Nadira lebih sering curi pandang ke arah saya. Sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua, "Masnya bisa lihat ya?"
Saya yang dengar itu cuma ngerespon dengan bingung. Lihat apa ya mbak? Tapi dia nggak ngelanjutin, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini semua dimulai. Kelompok saya jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, saya cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Kelompok saya jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, saya cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, saya jalan paling belakang. Nah, di depan ada Bekti yang buka jalan, sama lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, saya bisa lihat beberapa kali Nadira ngelirik saya, seolah ada yang mau dibicarakan. Saya pun jadi nggak nyaman dilihat, seolah-olah saya bawa sesuatu. 20 menit perjalanan saya isi dengan nafas, karena saya punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil udah gak bisa lanjut, dan kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini Dira ngedeketin saya. Lihat gak di sana ada apa? Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, saya lihat pocong, kata saya sebel. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Saya masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba saya jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat saya cuma bercanda, saya gak bisa lihat apa-apa. Dan semenjak kejadian itu, saya ngerasa ada yang ngikutin di belakang saya. Leher belakang saya jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan. Dan saya bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, kurang lebih 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakang saya sudah pada sampai duluan. Bangsat, lu kemana aja? Kolis, teman saya yang sefakultas, nyamperin saya sambil marah. Maksudnya? Saya bingung. Saya bisa lihat banyak pengawas lihat saya gak enak. Akhirnya Kolis bawa saya menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir sejam. Saya udah panik sama yang lain. Lah, saya lewat jalan yang lu pada kasih tanda, kata saya membela. Ya, tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung apa gimana? Dira ngedeketin saya dan Kolis, kemudian dia bilang, sorry kak, saya tadi capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat. Saya bisa lihat Dira bohong. Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam. Kolis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum saya tanya, Dira seolah tahu dengan langsung jawab, mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita. Kalimat itu bikin saya makin gak enak. Saya dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Saya masih mikirin ucapan Dira, entah kayaknya sama familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Kolis memanggil saya. Rupanya saya ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya saya nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan mengembaliin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Saya baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunain buat off-road atau sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi saya nggak bisa melihat jelas bila ini tempat off-road
Artinya titik ini gak begitu jauh dari jalan utama. Kembali saya mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya. Saya balik dan menjelaskan ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, dimana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jerit malam bareng kelompok lain. Di sini saya bisa lihat Dira, lihat sekeliling, ada kecemasan dalam wajahnya. Saya langsung kerahin begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, saya ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu saya di sana pasti banyak sampah. Rupanya Dira berdiri tepat di belakang saya. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja. Saya bisa melihat kantong kresek di mana-mana. Selagi saya mengutin, Dira akhirnya ngomong. Lah itu yang bikin kita muter-muter. Saya lirik. Bekti dan Umil cukup jauh buat denger obrolan kami. Akhirnya saya tanya, Dir, kamu bisa lihat begituan tak? Apa cuma bikin saya ketakutan? Loh, dia ngeliat apa? Saya curiga. Masnya bisa lihat juga kan? Saya nggak bisa mbak. Akhirnya saya bilang, lah tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi? Saya akhirnya ngelihat dia serius. Lu beneran? Nggak lagi bercanda kan? Dira cuma menggeleng. Ada beberapa pocong di sini, kata saya. Akhirnya nyerah, nggak tahu mas. Nggak tak hitung, 40 mungkin. Saya langsung lemes. Tapi mas, kata Dira, mata kamu loh bercahaya, masa nggak bisa lihat? Akhirnya saya tahu alasannya. Saya jadi ingat waktu peristiwa saya dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah hilang kok. Akhirnya Dira paham dari situ. Saya mulai tertarik dan kemudian tanya, di sini cuma lu doang yang bisa lihat ya? Dan Dira cuma menggelengkan, ada yang 5, bisa mas, terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang. Saya coba tanya, siapa aja? Tapi si Dira gak mau ngasih tahu. Jadi kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat. Dira cuma mengangguk, kemudian bilang, gak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa melihat. Karena semakin penasaran, akhirnya saya tanya ke Nadira, ada apa aja di sini? Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya. Dan saya tanya, mbak-mbak apa Dir? Itu di atas pohon, ada mbak-mbak yang lagi liatin kita. Saya ngelihat ke atas dan benar saja, leher saya tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan saya ngelihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Saya pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Saya ngelirik ke Dira, kemudian ngomong pelan. Lu bilang ada 5 orang termasuk saya. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong, yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Saya kaget dengan jarak sejauh itu. Bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang saya tahu cutting dari Fakultas Ekonomi. Saya ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat saya bingung, badan cewek sekecil itu
bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu. Akhirnya saya inisiatif buat bantu. Di situ waktu pegang tangannya, saya kaget. Adanya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngelihatin saya seolah-olah saya ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin saya merinding. Dira ngedeketin saya. Mas, saya lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, kata saya. Bukannya lu udah tahu? Kita kesini pas Jumat Kliwon. Wajah Dira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar, ini tempat rame banget mas, udah kayak pasar. Saya yang denger itu langsung tahu. Cewek itu mulai ketawa, serem banget ketawanya. Sampai saya nggak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Saya cuma ngebatin, lah di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana. Setelah ketawa, dia nangis, kenceng banget suaranya. Dan terakhir, dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan gak bisa apa-apa, kami sepakat buat ngangkat dia. Sementara satu orang lain mulai cari pertolongan lain. Di sini, Dira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Saya ngedeketin Dira. Ada apa sih? Lu gak kerasa apa gimana? Kata Dira. Maksudnya mereka ngincer kita, kata Dira. Kita? Gimana maksudnya? Kata saya. Tuh, tadi lihat gak sih? Mata tuh makhluk ngeliatin lu sambil nyengir. Dira akhirnya nunjuk tanah lapang dikelilingi. Di Sydney itu udah kayak pasar, rame banget. Saya nggak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana? Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Lu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek? Kata Dira. Berapa emang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya saya tahu apa yang terjadi. Jadi saya tanya, sekarang lu kasih tahu siapa selain saya? Lu dan tuh cewek yang bisa ngeliat beginian. Dira tampak giring. Saya ngikut ke anak-anak yang masih ngumpul, kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. Masih yang itu, katanya nunjuk. Saya pun mendekati mas itu yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia diem, anteng, seolah-olah gak panik. Dira nahan saya. Dia jahat, kata Dira. Saya gak paham maksudnya. Tapi begitu saya udah deket banget, dia ngeliat saya. Kemudian nyinden, saya otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana gak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek? Saya semakin merinding total. Saya akhirnya cuma bisa ngeliatin pengawas yang lain gak ada yang berani deketin cowok. Padahal Dira sendiri bilang cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut, akhirnya saya dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu nenangin. Di belakangnya ada mbak-mbak ini pakai sarung doang, dimana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu cukup dingin banget. Walah, iso ini ngadakno acara ngini malam Jumat Kliwon ngini tolele. Kata beliau pertama. Bambang ngeliatin cowok yang lagi nyinden sendiri. Tapi kayaknya beliau gak peduli, malah datengin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun gak masuk akal.
Karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya, tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. "Rasakno," kata mbah itu. Saya kagum melihatnya, karena setelah teriak keras, tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian mbah bilang sudah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya, walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini. Tapi setelah entah nyebut apa di ubun-ubunnya, jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu, saya bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu. Turun lebih ke bawah, di sana ada surah kampung. Saya dan yang lain akhirnya bermalam di sana. "Apa sih yang lu lihat tadi?" kata saya. "Yang mana?" "Yang katanya jahat," jawab saya. "Oh, yang itu? Saya nggak tahu, tiba-tiba dia datang entah dari mana, karena sebelumnya saya nggak lihat dia datang dari mana." "Maksudnya gimana? Saya bingung." "Ya tuh makhluk datang gitu aja, dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak lu bisa merinding juga," kata saya baru tahu. Tak kasih tahu, tuh cewek jadi rebutan yang masuk ke tubuhnya. Tapi ini makhluk, dia sendirian masuk, dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba lu simpulin, seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh. Terus dari mana lu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira diam cukup lama, kemudian dia bilang ada yang ngasih tahu saya. "Ngasih tahu gimana?" tanya saya penuh selidik. "Ya, ada yang ngasih tahu saya, Mbah Buyut." "Mbah Buyutmu?" "Nggih," jawab Dira dengan wajah tidak tertarik. "Maksudnya Mbah Buyutmu di sini, dia ngasih tahu." Akhirnya setelah saya pojokin Dira pun menceritakan semuanya. Sebenarnya saya dikasih ini, dan ini itu kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya buat jaga saya dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa gak ada yang deketin saya. "Mbah Buyutmu yang jagain lu gitu," kata saya. "Nggih, Mbah Buyut saya yang jaga." "Di mana beliau sekarang?" Dira ngeliatin saya. "Dia di belakang lu, sedang ngendus bau badan lu." Saya cuma bisa bantah, bercandanya gak lusuh sih ini. Dan Dira menjawab, "Terserah." "Tapi saya emang ngerasa gak nyaman. Terus lu bilang mata saya bercahaya. Kok saya gak bisa lihat mata lu bercahaya?" kata saya. "Lu sendiri kan yang bilang ada yang nutup mata batin lu." Dira cukup diem, kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru. "Alasan sokat apa coba yang bisa bikin mata batin lu ditutup paksa gini?" "Gak tahu kenapa." Pertanyaan Dira kayak semacam kode tersirat yang bikin saya harus bertanya lebih jauh. "Maksudnya gimana?" Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Dira bicara sama saya. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, lu masuk kategori yang kedua. Dira diam lagi, dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Lu gak inget tahapan bagaimana pas mata batin lu ditutup. Tiba-tiba, saya ingat kejadian waktu itu. Waktu dimana saya dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah saya sembuh sehabis khitan. Saya diem lama, kemudian tanya, "Gimana cara lu tahu kalau saya dari lahir bisa lihat?" Dira ngeliat saya kayak penuh selidik. "Lu gak tahu apa-apa kayaknya. Apa sengaja gak dikasih tahu ya?" "Saya gak tahu apa-apa," kata saya dengan pasrah. "Pantes lu gak nangkep pesan saya dari tadi," katanya.
Saya akhirnya tanya apa maksud pesan itu, tapi Dira menolak ngasih tahu lebih jauh. Lu pengen tahu gimana saya bisa tahu? Lu bisa lihat dari kecil, katanya. Tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu, di sana ada 2 mata lagi. Meskipun lu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Saya asumsiin lu sama kayak saya, katanya. Cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu, jadi mereka gak bisa lihat saya. Satu lagi, siapa yang bisa lihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya saya gak maksain. Malam itu saya pakai buat tanya banyak hal, termasuk rupanya. Sesama yang dikasih sejak lahir bisa lihat hanya dengan mata. Pantas kebanyakan tiap saya ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandang saya tertarik. Di antaranya orang yang saya lupa namanya yang nyuruh saya buat tiduran beralasan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ saya juga ngomongin makhluk apa aja yang di sana. Dira pun ngasih tahu tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka nggak loncat seperti di film-film. Pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak nampak tanah, sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang tapi merangkak. Lu bayangin kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin saya merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya, bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas mapala dan penerimaan anggota baru, sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat gak ngomongin itu sama sekali yang saya tahu. Si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang saya dengar, sedangkan si cowok dia lagi sial saja, sempat kosong pikirannya karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu entah kenapa saya udah nebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, saya dapat pelajaran banyak di sini. Sekarang saya masih sering lihat Dira di kampus, tapi saya udah gak ikut lanjut mapala karena sekarang saya kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol waktu saya ketemu dia di kantin. Dia ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya lu juga ada loh yang jagain, hanya saja dia jaganya cuma dari jauh. Saya yang dengar itu pun kaget awalnya, tapi Dira ngelanjutin. Saya rasa nyokap lu tahu sesuatu. Coba tanyain beliau. Namun sampai saat ini saya belum tanya sama sekali kepada nyokap. Lain kali mungkin saya bakal tanyain. Toh sekarang saya udah nyaman dengan kehidupan saya yang sekarang. Sebenarnya di kamar saya udah tanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu gak bisa masuk. Makanya saya paling nyaman ada di kamar. Pernah saya usul buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya gak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar saya punya ruang privasi. Kalau ada waktu, saya bisa ceritain intinya. Saya cuma mau bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang lagi merhatiin atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu, ya biarin aja. Yang penting jangan pernah jauh sama yang buat hidup, kalau kata orang Jawa. Sing mau kuoso, sing nentuno garis uripe menungso. Pesan moral dari ekspedisi malam Jumat Kliwon adalah keberanian untuk mengejar misteri dapat membawa pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan diri kita sendiri. Dalam mencari jawaban, kita belajar tentang rasa ingin tahu, ketekunan, dan kerja tim.
Namun kita juga belajar bahwa beberapa misteri mungkin lebih baik jika tetap misteri. Di dalam kegelapan terdapat keajaiban dan ketidakpastian yang membentuk kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita harus menjelajahi, belajar, dan menghormati keajaiban alam, sambil menjaga rasa hormat kepada yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang setia dalam channel Dekapan Angin. Para pembaca yang setia, tanpa Anda, cerita-cerita ini hanya akan menjadi kata-kata yang tak bermakna. Dukungan dan antusiasme Anda adalah yang membuat kami terus berkarya dan menghadirkan konten yang bermakna. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.